marah dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Yang ingin aku bicarakan, kita bersaudara sekarang dan juga di akhirat. Aku ingin pinjam kipas malam milik kakak kita. Di lain tempat, terlihat Ang Haiji merasa bete karena sudah beberapa hari ia tidak mengganggu orang lain. Aku sudah beberapa hari tidak mengganggu orang. Aku tidak peduli. Pokoknya kalian harus carikan mainan untuk... Sementara itu, Gokong dan yang lainnya mengunjungi Putri Kipas yang kini gelisah memikirkan putrinya yang tak kunjung pulang. Gokong berkata bahwa anak itu memang sungguh nakal. Karena sikap Gokong, Putri Kipas pun marah dan menghibas Gokong dengan kipasnya. Namun, kini Gokong mampu bertahan. Tak lama kemudian, pelayan Putri Kipas mengambil paksa kipas tersebut, dan ternyata itu adalah Patkai yang menyamar. Kena tipu, kakak, kau tenang saja. Setelah mendapatkan kipas malam, Gokong pun mencoba memadamkan api di gunung tersebut dengan menghibaskan kipas ke arah gunung api. Namun sayang, meski Gokong teramat sakti, ternyata ia takut dengan asap, sehingga ia gagal memadamkan api tersebut. Gokong tidak takut pada langit dan bumi. Sekarang ketahuan juga kelemahanmu ya. Cuma takut pada asap. Di lain tempat terlihat Gumohong beserta siluman rubah ditemani Ang Haiji datang menemui Putri Kipas. Gumohong berusaha meminta maaf pada Putri Kipas dengan mengakui kesalahannya yang suka main wanita. Ia juga membuktikannya dengan cara memukul siluman rubah tepat di hadapan Putri Kipas. Tak lama kemudian datanglah Ang Haiji yang asli. Dan ternyata Ang Haiji juga Gumohong dan siluman rubah adalah Gokong, Patkai juga Wucing yang sedang menyamar. Siapa kau? Berani menyamar? Ternyata Biksu Tong pun muncul mencoba menenangkan Putri Kipas. Namun karena sangat marah, Putri Kipas pun tak mau membantu mereka memadamkan api di gunung dengan kipasnya. Putri meminta agar mereka meminta bantuan Gumohong, barulah ia juga akan mau memadamkan api di gunung tersebut. kalau tidak, pergi saja nasihati dia. Kakak Putri. Pergilah sana. Biksu Tong dan murid-muridnya mencoba berpikir cara agar Gumohong bisa kembali pada Putri Kipas. Dengan demikian, maka Putri Kipas akan membantu mereka memadamkan api di gunung api. Lalu, sang Panglima Tiang Peng yang ahli dalam percintaan, ia pun mengemukakan pendapatnya. Di mana ia berpikir agar Gumohong kembali pada Putri Kipas, yaitu dengan cara mencari kelebihan Putri Kipas dan membandingkan dengan wanita yang kini ia pilih. Lalu, wanita yang kini bersamanya harus diperlihatkan keburukannya agar Gumohong bisa menilai. Kalau mau seorang lelaki yang telah berpaling, kita harus menunjukkan padanya betapa buruk simpanan itu. Seketika Gokong ditemani Patkai menemui Gumohong, di mana Gokong memberikan pil sakti pada Gumohong agar ia bisa melihat wajah siluman rubah 5 tahun ke depan. Dan ketika telah menelannya, Gumohong pun kaget karena siluman rubah ternyata sudah keriput. Ia pun memberikan satu pil lagi agar Gumohong bisa kembali melihat wanitanya menjadi remaja. Namun setelah meminumnya, ia pun kaget karena para wanitanya berubah menjadi anak-anak, bukan lagi remaja. Jangan banyak bicara lagi. Ayo kita mandi. Gokong pun kembali pada Biksu Tong diikuti Gumohong yang marah karena merasa dipermainkan. Lalu Biksu Tong mengatakan bahwa cinta hanyalah sesaat, di mana seiring berjalannya waktu maka kecantikan wanita yang Gumohong pilih pun akan pudar. Hanyalah bersifat sementara saja. Dan seperti Gumohong juga mengatakan bahwa Putri Kipas pun akan mencapakan dirinya jika ia sudah tua nanti. Dan dari sana Biksu Tong mengajak Gumohong membuktikan kesetiaan cinta Putri Kipas pada Gumohong. jika aku sudah tua, dia pasti akan mengatakan masih berani berkata begitu. Besok kita coba saja sekali, bagaimana? Gumohong dengan wujud kerbau, ia pun menguji Putri Kipas dengan mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun tanpa diduga Putri Kipas tetap menerima Gumohong apa adanya, meskipun ia dalam wujud kerbau selamanya. Karena ia pikir apapun bentuknya mereka tetaplah suami istri. Tiba-tiba dari belakang Gokong muncul dan mengatakan bahwa mereka sedang menguji kesetiaan Putri Kipas. Dimana jika ia masih mencintai juga menerima Gumohong apa adanya, maka Gumohong tak akan lagi main wanita. Istriku, aku mengaku bersalah. 72 ilmu sihir, Gokong! Istriku. Setelah Gumohong bersatu kembali dengan Putri Kipas, mereka pun membantu Gokong dan yang lainnya dengan memadamkan api di gunung menggunakan kipas malam. Setelah api padam, Biksu Tong pun pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Kami sungguh berterima kasih atas bantuan kalian berdua. Mohon pamit untuk melanjutkan perjalanan. Jaga dirimu ya. Sesampainya di desa terdekat, Biksu Tong menyampaikan ajaran Buddha pada masyarakat sekitar. Tak lama kemudian, seorang warga melapor bahwa ada seorang anak yang kesakitan di gerbang desa. Semuanya bergegas melihatnya, dan ternyata itu adalah Ang Haiji yang menyamar berpura-pura sakit panas agar ia bisa mengganggu Sun Gokong. Ketika Biksu Tong menyuruh Patkai membawa anak tersebut, Gokong pun datang dan mengatakan jika ia akan mengobati anak tersebut dengan memandikannya di sungai dingin. Tunda lagi, cepat bawa dia ke sana. Aku tidak boleh kena air. Jangan takut, Dik.
Ang Haiji pun berusaha menolaknya karena jika ia terkena air maka badannya akan menciut. Ia juga berusaha meyakinkan warga bahwa ia benar-benar sakit, namun Gokong yang sakti tak mampu ia kelabui. Nampaknya ia akan memberinya pelajaran dengan menggendong Ang Haiji. Dalam kepanikannya, Ang Haiji melepas arwahnya dan meminta bantuan siluman mimpi yang mengatakan agar Ang Haiji menggunakan ilmu menghisap gunung, supaya Gokong tak mampu lagi menggendongnya. Bukankah kau bisa ilmu menghisap gunung? Iya, betul. Sekuat tenaga, Gokong tetap berjalan meskipun ia harus menggendong gunung yang Ang Haiji hisap. Dan tak banyak buang waktu, Gokong pun melemparkan Ang Haiji ke sungai sampai badannya berubah menjadi sangat kecil. Tolong, aku tidak boleh kena air. Karena disuruh gurunya, Gokong pun mengangkat Ang Haiji lalu akan memberikannya pada anak-anak sebagai mainan. Namun akhirnya Gokong melepaskan Ang Haiji atas permintaan Biksu Tong. Melepaskan dia, bagaimana? Melepaskannya? Paman, Anak pintar, tapi... Ang Haiji sendiri menemui siluman mimpi dan menghajarnya karena merasa dipermainkan olehnya, yang mengatakan bahwa Gokong takut api. Namun nyatanya justru ialah yang dibuat malu oleh Sun Gokong. Mereka pun mendapatkan informasi dari Dewa Bumi bahwa Gokong hanyalah takut dengan asap. Ang Haiji pun menyusun rencana dengan siluman mimpi untuk menghajar Gokong tepat di atas gunung api yang kini mulai banyak mengeluarkan asap. Asal kau bisa memancing Sun Gokong. benarkah? Gokong sendiri terlihat bahagia bermain bersama anak-anak di desa. Begitu juga Patka yang terlihat bahagia karena di desa banyaklah wanita yang sangat cantik. Tak lama kemudian datanglah Nenek Ompong meminta agar Gokong menumbuhkan giginya. Dengan mudah Gokong pun menyihirnya dan seketika nenek itu pun kini memiliki gigi. Dan ia pun sangat bahagia. Kau baik sekali, Kera. Sejak itu banyak orang berbondong-bondong mengutarakan keinginannya pada Gokong. Dan di sana Gokong pun mengabulkan semua permintaan masyarakat. Kita diubah jadi orang dewasa, bukan jadi orang tua. Di lain tempat, Biksu Tong ditemani Wuching sedang melakukan pencerahan pada masyarakat. Secara bertahap, semua masyarakat keluar meninggalkan pencerahan tersebut. Dan kemudian menemui Gokong untuk memohon permintaan. Karena semua orang pergi, Biksu Tong pun mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kau belum ambil nomor? Orang ini milik guru. Ya, mirip sekali. Lancang kau. Rupanya dia guru. Ketika tahu ini adalah ulah Gokong juga Patkai, Biksu Tong pun sangat marah. Ia meminta agar Gokong mengembalikan mereka pada posisi semulanya. Karena semua yang Gokong lakukan adalah melanggar kodrat alam. Gokong pun menuruti permintaan gurunya dengan mengembalikan mereka pada posisi semula. Baiklah, semuanya diam di tempat. Kembali ke kondisi semula.